Prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola hingga kini masih menjadi sorotan panas publik. Ya, Nikita ditinggal pergi oleh suami yang belum lama dinikahinya itu. Apa yang terjadi ternyata juga menuai beragam komentar, termasuk dari sejumlah seterunya. Lantas seperti apa sindiran Dewi Persik terhadap kehidupan Nikita Mirzani yang terkenal suka mencari-cari masalah? Benarkah ia menganggap apa yang ditanam itulah yang dituai seperti halnya yang kini dialami oleh Nikita? Sementara itu, seteru Nikita Tessa Mariska pun ikut memberikan komentarnya terkait nasib pernikahan Nikita yang lagi-lagi bermasalah. Benarkah ia pun beranggapan apa yang terjadi dengan Nikita merupakan sebuah karma? Perpisahan Nikita dengan Tony diwarnai banyak bumbu. Seperti halnya drama dugaan KDRT, tudingan membawa barang tanpa izin, bahkan ditalak lewat pesan WhatsApp. Lantas, seperti apa kilas balik Nikita yang selalu bermasalah dengan pernikahan, termasuk dalam hal lain seperti halnya dengan Indra Tarigan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola tampaknya masih belum menemukan titik terang. Pasca Tony meninggalkan Nikita dan pulang ke kampung halamannya, kini hubungan keduanya pun tampak semakin memanas. Hal ini berarti Nikita telah 4 kali gagal berumah tangga, bahkan kembali berkonflik dengan sang mantan. Terkait apa yang terjadi dengan Nikita, tak pelak menarik perhatian banyak orang termasuk seterunya Dewi Persik yang memberikan tanggapannya. Tak mau berkomentar terlalu banyak, DP pun justru mengatakan bahwa seseorang itu janganlah banyak mencari masalah. Lebih baik memperbanyak tali persaudaraan sehingga rezeki pun diperlancar. Selain itu, DP pun juga menekankan sebuah pepatah kehidupan, yakni apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Karena itulah bagi DP, ia pun tidak perlu bersorak di atas penderitaan orang lain. Ini nggak ada yang ngomongin siapa, nggak ada yang cari masalah, nggak ada yang apa. Saya mau bercantik diri, sayang. Aduh suges, nggak usah cari masalah. Kita itu justru cari rezeki yang halal, nggak usah cari masalah. Ngapain sih cari masalah? Hidup kok cari masalah sih? Hidup itu cari keluarga, bukan cari masalah. Buat apa? Follower bisa beli gue. Viewer juga bisa nonton, semua orang juga bisa gue pandu biar nonton gue. Tapi buat apa? Kok seneng sih? Cari masalah itu malah yang ada malah seret rezekinya. Yang adem-adem gitu loh. Jangan yang suka gimana-gimana ribut-ribut. Bukan kita bela siapa ya. Kalau misalkan ada orang yang memang hidupnya lagi menderita atau memang lagi ditinggalkan kekasihnya atau lagi apa, udahlah, nggak usah ngurus. Nggak perlu saling menjatuhkan sesama wanita, itu bener banget. Udahlah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Apa-apa tuh dipendem, gitu, ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu. Saya menangis, ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya terluap. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini DP dan Nikita merupakan seteru yang kerap terlibat sebuah perseteruan panas.
Namun, bagi DP, ia pun tidak mau bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain, meskipun sosok tersebut yang telah jahat kepada dirinya. Menurutnya, ia merupakan orang yang akan marah jika diganggu ataupun disentil terlebih dahulu. Seperti halnya jika ada orang yang mengusik tentang kehidupannya ataupun menyinggung statusnya yang sudah 3 kali menikah. Kalau misalkan ada teman kita mau dia jahat, mau dia baik, tiba-tiba dia dapat musibah apa, nggak usah tepuk tangan, biarin aja. Mau kayak gimana, seperti apa, mau kayak apapun, biarin aja. Jadi jangan suka mengadu domba juga. Aku tuh nggak pernah mau nyukurin orang yang lagi menderita, nyukurin orang, bodo amat gue mah. Yang penting orang itu nggak nyolek aku, nggak ngapa-ngapain aku. Kalau orang itu nyolek aku, mau tahu tentang kehidupan aku, baru aku ngamuk. Tapi kalau orang itu nggak nyolek aku, ya aku diem aja, ngapain? Ya kan bukan orang gila. Kecuali orang itu nyolek, sok tahu tentang kehidupan aku, baru aku ngamuk gitu loh. Ya aku manusia biasa lah, kita punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Jadi jangan hanya karena artis terus seenaknya sendiri orang bisa menghujat, seenaknya sendiri orang bisa ngata-ngatain. Kalian itu kan cuma ngeliat di luar aja, tapi tidak tahu bagaimana kehidupannya sebenarnya. Aku tuh bener-bener marah, kesel kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah 3 kali gitu loh. Itu aku kayak hati aku tuh sedih gitu, sakit gitu. Karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya, aku tuh nggak selingkuhin suami aku. Aku juga tidak mukulin suami aku, tidak KDRT-in suami aku. Aku tuh galak sama suami aku karena ketahuan suami aku misalkan selingkuh atau mungkin tipu. Aku wajar, aku manusia gitu. Kalau ada perempuan yang jangan kayak Dewi Persik tuh nikah sampai 3 kali, aku itu marah aku gitu. Aku belum bisa ngontrol diri aku. Saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Suami saya ya. Seperti halnya Nikita Mirzani, Dewi Persik pun sudah berkali-kali gagal berumah tangga. Namun kini, ia pun tengah menjalin kedekatan dengan seorang pilot bernama Ruli. Pernah merasakan hal pahit dalam pernikahan, DP pun kali ini tidak ingin terburu-buru. Karena itulah, meski memakan waktu, ia pun juga akan memastikan bahwa Ruli benar-benar akan menjadi pasangan terakhirnya sampai akhir hayat. Aku mau lihat dulu gitu. Orang tua aku juga mau lihat dulu seberapa kesungguhannya Mas Ruli kepada aku. Jadi aku juga nggak mau gagal lagi. Yang keempat ini jangan gagal lagi, Mbak, nggak mau. Jadi aku harus bener-bener, ini bener nggak nih? Jangan sampai terus cuma nyoba-nyoba atau terus tiba-tiba langsung cerai di tengah jalan. Nggak apa-apa, sudah lama, tapi ini bener nih yang terakhir. Kita kan sama-sama pernah gagal, kita sama-sama pernah mengalami pengkhianatan dari pasangan. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar gitu. Komitmennya ya udah tahu kan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Ketidakterbukaan handphone itu pun juga tidak boleh. Jadi handphone harus terbuka, terus kemudian masalah keuangan pun juga harus terbuka. Jangan sampai aku aja yang terbuka. Kalau dulu kan aku kan rungkat ya, kayak lagunya rungkat ya. Ketemu tuh biasanya bareng-bareng, kayak aku sama mami aku ikut. Kayak kemarin aku di Bangkok, ayo kita ke Bangkok yuk. Ini aku juga nggak minta dibayarin, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri. Jadi bukan yang aku memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan aku. Sekarang pinginnya harta bisa harta ya, kalau udah nikah. Jadi dia punya perjanjian, dia oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang gitu, malah dia bilang kamu maunya apapun aku turutin. Tapi aku kan juga tidak mudah untuk dia aja. Aku harus melihat dulu, masih banyak waktu yang harus aku lihat seperti apa dia untuk memperjuangkan aku. Sementara itu, seteru Nikita lainnya yaitu Tessa Mariska ikut memberikan komentarnya terkait nasib pernikahan Nikita yang lagi-lagi bermasalah. Benarkah ia pun juga beranggapan apa yang terjadi dengan Nikita merupakan sebuah karma? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kisru pernikahan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola memantik reaksi dari seterunya Tessa Mariska. Ya, melihat Nikita kini mendapatkan permasalahan pelik, Tessa pun mengaku bahwa dirinya tidak terkejut. Menurutnya, bahkan sejumlah seteru Nikita lainnya mengatakan bahwa ini merupakan karma atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya. Apalagi, Nikita pun sudah berkali-kali jatuh ke lubang yang sama. Bahkan, Tessa pun menyebut apa yang terjadi dengan Nikita bak sebuah sandiwara cinta. Kalau aku orang baik, aku nggak bilang syukurin, tapi aku lihat orang sana, yang orang-orang yang banyak yang katanya musuh-musuhnya yang disakitin, karma buat lo. Aku pribadi nggak menyebutin, juga nggak ngomongin, cuman yang aku dengar segelintiran bareng bilang, itu urusan lo, karma lo berjalan on the way gitu. Apa tuh karma isikil katanya? Sapi lo, karena sapi nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Kita manusia mau masuk ke dalam lubang yang sama. Artinya kita tidak mau untuk memikirkan lingkungan ini. Tidak mau, kita hanya merasa gue benar. Itu salah. Sandiwara cinta, sandiwara ini ya, kita lihatin selanjutnya. Kalau yang saya tebak dan bukan saya tebak ya, saya merenung gitu kemarin, kenapa ya kok tiba-tiba dia begini? Oh, saya baru tahu. Mungkin ini pembelaan diri dia kepada netizen Indonesia supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu. Jadi supaya biarkan sayanya aja yang dijelek-jelekan gitu. Tapi nggak apa-apa kan kalau Nikita Mirzani kan sudah biasa dijelek-jelekan. Di sisi lain, Tessa Mariska pun juga mengatakan sebaiknya Nikita lebih banyak introspeksi diri dan jangan cuma menyalahkan pihak lain jika sampai akhirnya terjadi permasalahan pelik seperti sekarang ini. Apalagi sampai menuding ada pihak-pihak yang sengaja memancing Tony agar berani membongkar banyak hal tentang pernikahannya dengan Nikita di media sosial. Nggak boleh sekujon sama orang. Kita cukup koreksi diri. Apa yang terjadi di diri kita? Kita koreksi diri di diri kita loh. Jangan kita melihat di luar sana. Gajah yang di depan mata kita nggak kelihatan. Kita melihat yang di luar sana. Koreksi diri kita, kenapa bisa kejadian begini? Kenapa gak ada yang kabur? Kenapa bisa kabur subuh-subuh? Izin tanpa pamit kau pergi dari. Harusnya koreksi diri. Nanti event itu ada pun DM segala macam, itu kan setelah kejadian jebrak gitu. Asal muasalnya kan nggak mungkin kan, nggak ada yang merasa lebih gini. Misalnya suami saya, dia merasa lebih hebatan gue misalnya nih. Oh hebatan gue daripada lo kan dangdut, kalau gue kan gini gitu ya, gini gitu ya. Tapi enggak, dia nggak merasa dia lebih hebat dari saya, dan dia tidak merasa lebih tinggi dari saya. Dan saya pun karena dia perlakuan dia baik ke saya, tidak ada. Jadi dalam perkawinan itu tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat, tidak ada yang merasa dirinya lebih dominan. Dari sebelum menikah itu saya kepengen Tony itu meninggalkan rumah. Sebetulnya dari WhatsApp ini banyak sekali saya bilang saya mau berpisah, tapi dia tetap tidak mau berpisah. Jadi dari waktu saya di penjara aja saya bilang lebih baik kamu pergi. Saya mau konsentrasi. Sebetulnya dari dulu dia sebetulnya sudah saya mau keluarkan, tapi kucuk-kucuk dia keluar sendiri, ya nggak apa. Maksudnya kalau keluar sendiri ya keluar aja, tapi ya ada yang dibawa. Saya tidak menyebut dia maling ya. Perpisahan Nikita dengan Tony pun diwarnai banyak bumbu. Seperti halnya drama dugaan KDRT,
tudingan membawa barang tanpa izin, bahkan ditalak lewat pesan WhatsApp. Lantas, seperti apakah kronologis versi Nikita atas konfliknya dengan Antonio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, seperti pepatah lama mengatakan bahwa apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Sebelum dengan Antonio Dedola, Nikita Mirzani pun sempat berkonflik dengan mantan-mantan suaminya, yaitu Dipo Latif dan Sajat Ukra, bahkan sampai bergulir panas di ranah hukum. Kali ini, banyak seteru Nikita yang akhirnya angkat bicara. Apalagi, Nikita pun mengakui bahwa ia menampar Antonio. Namun, hal itu terjadi karena ada perkataan yang dilontarkan Tony yang menyakiti hatinya. Nikita pun juga akui melempar Tony dengan gelas meskipun tidak kena dan tidak sengaja melukai tangan Anthony dengan setrika. Ya, seperti diketahui, selain Tessa Mariska, Nikita pun juga berkonflik dengan Indra Tarigan, Dito Mahendra, bahkan dengan Nindi Ayunda. Bahkan, Nikita pun juga beranggapan mungkin Tony saling berkomunikasi dengan musuh-musuhnya, sehingga akhirnya berani mengunggah banyak hal terkait pernikahan mereka di media sosial. Lantas, akankah perhara antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola akan menemui titik terang? Atau justru bergulir semakin panas, bahkan merembet kemana-mana? Setrikaan gue itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gue ambil, terus gue begini, gitu loh. Bukan setrikaan yang gue ambil terus gue gitu, nggak gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah nggak tahu ngayunnya kemana. Ya mungkin kena ke dia. Kalau Gampar betul karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya. Kalau menurut saya nggak bisa ditolerir. Karena setrika loh, setrika berat ya, besi ya. Aku juga kepikir, setrika berat besi, lempar gitu. Dulu waktu masih sama saya tuh kan dia suka buka DM tuh juga banyak tuh yang bully dia, yang ngechat dia, bully dia segala macam. Nah sekarang kayaknya banyak juga yang ngechat dia itu untuk yang tadinya ngebully jadi menyemangati dia gitu untuk melakukan perperangan di sosial media. Kalau saya mau ladenin, mengeluarkan bukti juga gitu kan, berarti saya sama aja sama dia. Yang dia posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya. Kita siapapun yang mau berteman kita welcome. Mau itu musuh sekalian. Apalagi yang dia bukan itu buat kita. Waktu itu saya lihat ya nice anaknya baik kok. Kalau di DM ngomongnya panjang enggak, maksud saya anaknya nice, anaknya baik, jadi menurut aku janganlah berprasangka jelek kepada Indra and the Gang ya, karena sebenarnya kita tuh bahagia dengan kehidupan kita. Dan ada beberapa kasus yang satu kelompok kan Kiki The Potes, Indra Tarigan, Medina Musa, terus siapa lagi, Lia Rungkat, Tessa Mariska, itu kan satu lingkaran dengan Dito Mahendra. Ya jadi kalau Dito Mahendra sudah masuk, otomatis si ini masuk juga gitu ya, si lingkaran ini juga masuk. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
channel Intense Investigasi.